Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang perencanaan dan metode dari pembelajaran, yang dalam hal ini kita akan membahas bagaimana desain, model pembelajaran, dan metode serta pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya sendiri Sunaryadi, kelas A27 pada mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Desain model pembelajaran PAI merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal ini sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Adapun teori belajar dalam pembelajaran PAI, kita mengenal ada teori belajar konstruktivisme, yaitu bagaimana siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Teori yang kedua ada teori behaviorisme, yaitu bagaimana pembelajaran itu terjadi melalui pembiasaan dan penguatan terhadap perilaku yang diinginkan. Kemudian ada teori humanisme, yang mana teori ini fokus pada pengembangan potensi kebebasan individu untuk belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Nah, adapun komponen-komponen desain model pembelajaran PA itu terdiri dari ada tujuan, ada materi, ada strategi. Nah, tujuan ini itu untuk menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, baik tujuan umum maupun khusus. Setelah ada tujuan, baru kita siapkan materi. Nah, memilih materi ini yaitu bagaimana memilih dan mengorganisasikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik. Setelah itu baru kita menentukan strateginya. Nah, memilih strategi apa yang cocok ya, untuk pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Ada seperti strateginya ceramah, diskusi, atau praktik. Ini penting. Ini komponen-komponen desain dari model pembelajaran PAI. Nah, kemudian langkah-langkah pengembangan model pembelajaran tersebut yaitu melalui analisis. Yang pertama analisis. Nah, analisis ini untuk bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa serta lingkungan belajar, bagaimana karakteristiknya agar bisa menentukan model apa yang digunakan. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu menganalisis apa yang dibutuhkan siswa atau pembelajar, maka baru kita mendesain. Mendesain ini ya merumuskan tujuan, menyusun materi, dan memilih strategi pembelajaran yang tepat, yang efektif, sehingga pembelajaran berjalan sesuai dengan model yang kita buat, sesuai dengan kebutuhan yang sudah dianalisis. Baru setelah kita mendesain, mulai dari menganalisis, mendesain, kemudian baru kita implementasikan. Nah, implementasi ini merupakan model pembelajaran di kelas, bagaimana menerapkan model pembelajaran di kelas itu bagaimana, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Artinya bahwa setelah kita menganalisis, oh kebutuhannya ini, kemudian kita desain tujuan materinya, strateginya apa yang digunakan. Nah, setelah itu baru kita implementasikan. Gitu ya. Adapun penyesuaian itu nanti jika diperlukan. Gitu. Kemudian model pembelajaran PAI berbasis pendekatan saintifik. Nah, dalam pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran PAI ini, pendekatan saintifik. Bagaimana pendekatan saintifik ini melalui mengamati. Nanti akan siswa mengamati fenomena atau objek yang tepat dengan materi pembelajaran. Nah, kemudian menanya
di sini siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan. Itu pendekatan saintifik. Setelah mengamati, baru bertanya, baru mengeksplorasi. Ya. Siswa melakukan kegiatan percobaan, percobaan, wawancara, atau studi pustaka untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan tadi. Jadi setelah diamati, baru ada kegiatan bertanya, baru mengeksplorasi, yaitu bagaimana kegiatan melakukan kegiatan percobaan, wawancara, atau studi pustaka untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian mengasosiasi, yaitu bagaimana siswa mengasosiasi dan menyimpulkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan. Jadi setelah itu baru disimpulkan. Ya. Nah, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Siswa setelah tadi mengamati, menanyakan, eksplorasi, mengasosiasi, baru mengkomunikasikan melalui presentasi. Ya, menyampaikan hasil pembelajaran kepada guru dan teman. Itu pendekatan saintifik. Nah, implementasi model pembelajaran PAI di kelas seperti apa ya? Jadi melalui perencanaan. Jadi guru di sini menyusun rencana pembelajaran ya, berdasarkan RPP ya, yang sesuai dengan model pembelajaran yang telah dipilih. Model apa yang dilakukan dengan pendekatan apa gitu. Itu direncanakan dalam mengimplementasikan pembelajaran di kelas. Baru setelah direncanakan, setelah disusun, baru dilaksanakan, yaitu bagaimana guru menerapkan langkah-langkah model pembelajaran di kelas dengan memperhatikan ya, keaktifan daripada siswa ya, pelaksanaannya. Kemudian baru pengelolaan kelas. Guru bagaimana mengatur suasana kelas yang kondusif untuk mendukung daripada pembelajaran yang efektif. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Setelah direncanakan, dilaksanakan, bagaimana dikelola kelasnya, baru diadakan evaluasi. Guru di sini melakukan penilaian untuk mengukur ketercapaian daripada pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, bagaimana evaluasi dan refleksi model pembelajaran PA ini? Yaitu melalui analisis ketercapaian tujuan. Kemudian ada umpan balik siswa, ya, dan ada refleksi dan perbaikan. Nah, analisis ketercapaian tujuan ini bagaimana mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Kemudian ada umpan balik siswa, ya, yaitu bagaimana mengumpulkan masukan dari siswa mengenai proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak, nah, seperti itu. Ya. Jadi di situ kita mencari umpan balik siswa seperti apa, reaksinya seperti apa. Baru yang terakhir refleksi dan perbaikan. Ini mengidentifikasi ya kelebihan dan kekurangan model pembelajaran yang sudah kita terapkan, yang kemudian dikembangkan dan diadakan perbaikan model pembelajaran sesuai dengan ketercapaian yang kita dapatkan. Nah, intinya ini kesimpulannya bahwa desain model pembelajaran PAI yang baik sangat penting ini untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Nah, model pembelajaran yang tepat akan membantu siswa memahami dan menghayati nilai-nilai agama Islam dengan lebih baik. Guru terus berinovasi dan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan model pembelajaran PAI. Dengan demikian bahwa pembelajaran atau desain model pembelajaran itu sangat penting dilakukan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran yang kita lakukan melalui pendekatan-pendekatan yang ada dan teori-teori belajar yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.